Inspirasi yang mendasari inisiatif kami adalah buku A to Z 26 Kiat Menata Keluarga, yang dimana dalam buku tersebut terdapat dua pesan utama. Yang pertama, dalam bangun keluarga harus untuk berkomitmen antara dua orang yang berpasangan menjadi satu, dengan syarat saling menghormati, saling menyayangi, saling mempercayai, saling melindungi, dan saling mendukung. Pesan kedua adalah hikmah belajar. Mereka yang melakukan kesalahan berulang kali, kemungkinan besar karena dirinya tidak mau belajar dari kegagalan. Ada orang yang hanya butuh satu kegagalan untuk bisa dipelajari, sehingga bisa menghindari kegagalan berikutnya. Yang lebih hebatnya lagi, kalau seseorang belajar dari kegagalan orang lain. Nis, kamu tahu nggak sih kalau misalkan ternyata nih kalau udah punya keluarga, kita harus kesepakatan dulu nih biar kita nggak ada yang namanya peran-peran kita tuh tergantikan sama istri kita nantinya. Kamu udah ngerti belum? Ngerti banget sih Wan, karena dengan adanya kita melakukan yang namanya kesepakatan, kita bisa banget nih untuk mengatur yang namanya tata-tata peran, baik dari istri maupun suami, khususnya dalam masalah pekerjaan, masalah spiritual dengan istri juga dan antara istri dan suami, dan juga perlu banget untuk mengatur masalah ekonomi Wan. Nah, Betul. terus ternyata nih sih, kalau kita punya anak, kita itu bisa, kalau misalkan anak itu tuh udah dikatakan layak nih untuk didengar nih pendapatnya, kayak misalkan dia udah dewasa lah. Ternyata kita juga harus tinjau kembali nih, visi misi kita nih yang kita udah buat dari awal tuh sama istri kita nantinya. Nah, itu nggak sih Nis? Benar, intinya sih Wan, kalau dalam permasalahan visi misi dalam berkeluarga, itu mah jatuhnya kayak semacam proses dinamis aja Wan, yang dimana pastinya nantinya akan berkembang, dan pastinya juga bakal bergantung sama tantangan kehidupan yang pastinya itu bakal dialamin deh sama semua keluarga. Nah Wan, selain menentukan visi misi, perlu juga loh Wan, kita untuk memperhatikan permasalahan komunikasi antar keluarga yang efektif, baik antara bapak, ibu, dan juga anak. Kenapa? Karena komunikasi itu tuh kayak semacam rantai hubungan yang menyambungkan antara hubungan bapak, ibu, dan juga anak Wan. Iya bener banget nih, komunikasi itu menurut aku juga penting banget nih. Soalnya kalau ada komunikasi kan kita tahu nih seluk-beluknya ada masalah atau apapun itu dari anak kita ataupun istri kita nantinya, kita juga tahu dan kita bisa komunikasiin lah sama anak-anak kita dengan istri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut nih. Ini tuh bisa banget untuk menunjang permasalahan pemahaman tentang kehidupan, peran dan status kita dalam berkeluarga, yang pastinya bisa banget nih dari segi nilai spiritual misalnya, yang kita ngobrolin tentang spiritual dengan keluarga kita, kayak kita mulai ngerasa, aduh kok aku mulai jarang sholat ya, jarang memberi sedekah dan lain-lainnya. Pastinya dengan kita sering berkomunikasi dengan keluarga kita, ya mau nggak mau pasti bakal dapat yang namanya insight baru gitu ya sih Wan, kayak pemahaman baru, pesan baru, dan bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Benar gak Wan? Betul banget, soalnya kan kita sebenarnya itu penting banget nih, namanya harus ada pemahaman tentang kehidupan, peran dan status masing-masing dalam keluarga. Dan itu tuh harus banget dikomunikasikan. Nah, tahu nggak sih Nis, ternyata ada lagi nih yang sangat penting dalam anggota keluarga, yaitu pemberdayaan. Kamu ngerti nggak pemberdayaan? Pemberdayaan sih yang aku ketahuin itu tentang kayak kita memanfaatkan potensi dari setiap anggota keluarga yang nantinya kita punya harapan nih dapat berkembang secara optimal gitu kan. Selain itu juga dengan melakukan namanya pemberdayaan, perlu banget peran orang tua untuk memberdayakan anaknya, dan juga sebaliknya, anak juga dapat memberdayakan orang tuanya, sehingga ya kehidupan dalam keluarga jangan bisa sangat efektif, nggak cuma secara komunikasi, tapi secara fungsi. Betul banget nih, emang sih setahu aku ya di pelajaran PKN ternyata keluarga itu adalah sebagai unit kecil dalam masyarakat nih. Nah itu tuh sangat penting banget nih untuk kita belajar dari keluarga dulu, dari yang kecil untuk kehidupan bermasyarakat kita nantinya, kayak gitu. Oh, berarti dengan kita mulai memberdayakan setiap anggota keluarga di rumah kita, itu juga bisa banget untuk mengembangkan nilai sosial yang kita nantinya punya dari keluarga ke luar gitu ya Wan ya. Tentunya kita bisa mulai belajar untuk saling menolong, saling membantu, saling memperkuat, dan saling memberdayakan, baik dalam suasana kasih sayang antar sesama. Bener gak Wan? Betul banget. Nah Wan, selain kayak memperdayakan, menentukan visi misi, kita juga perlu loh untuk menentukan yang namanya jejaring atau networking
dengan pihak lain di luar keluarga. Kenapa kita perlu yang namanya networking dari pihak luar? Karena kita kan makhluk sosial. Perlu banget gak sih untuk memiliki networking dari pihak luar? Karena kita hidup gak cuma bergantung dengan pihak internal kita. Benar gak, Wan? Bener banget nih. Nah makanya itu sebenarnya yang aku tadi bilang ternyata unit kecil dalam masyarakat itu beneran keluarga nih. Nah sehingga keluarga itu secara utuh nih dapat menjadi bagian dari kerabat atau keluarga yang lebih besar ataupun bisa disebut masyarakat. Nah hal itu tuh sangat penting banget deh, jadi modal sosial nih yang sangat penting dalam perjalanan pengelolaan dan penataan keluarga. Ternyata nih buat keluarga menjadi visi misi itu masih lanjut terus, harus ada yang namanya keteladanan nih. Nah keteladanan ini sangat penting banget nih untuk proses utama dari pendidikan karakter dan etos kerja di dalam kehidupan keluarga. Nah kalau kamu sendiri, Keteladanan itu menurut aku adalah sebuah proses sih, Wan, yang nantinya bisa kayak menciptakan sebuah kontribusi yang secara optimal dalam proses pengembangan budaya yang pastinya berpatok dengan kemanusiaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, Wan. Nah, Wan, selain itu juga kita juga perlu untuk memperhatikan ataupun mengetahui mengenai keteladanan orang tua, yang dimana itu tuh semacam sebuah metode pendidikan yang bisa dikatakan cukup efektif untuk kayak menanamkan sebuah norma, etika, dan karakter pada anak. Kayak pernah gak sih, Wan, kamu kayak diajarin kayak masalah jangan berbohong, bersikap jujur, dan hal lainnya sama orang tua kamu? Itu tuh salah satu kegiatan ataupun bentuk dari keteladanan dari orang tua. Intinya kita kayak mengikuti apa yang orang tua kita lakukan dan mengikuti apa yang orang tua kita perintahkan. Bener gak? nah bener banget sih, emang keteladanan itu penting banget nih. Soalnya kalau misalkan nggak ada teladan ataupun kayak melakukan itu setiap hari ataupun terulang-ulang lagi, soalnya kita bisa lupa gitu sama teladan kita. Terakhir, Wan, kita juga perlu untuk melakukan yang namanya doa serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu banget? Karena niscaya nih, Wan, dalam kehidupan kita berkeluarga, kita tuh harus meyakini bahwa dalam setiap kita berkeluarga itu gak bakal lepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener banget nih. Kenapa seperti itu? Aku juga mikir karena ya kita balik lagi kepada pencipta kita nih. Bener gak? Jadi Betul. dia yang memberikan semuanya, kita juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan dan juga kesehatan dan lain-lain. Nah, sebenarnya pemecahan dalam problem keluarga itu harus banget nih, Nis. Gak boleh lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh pertolongannya, rahmatnya dan berkahnya. Nah, bener banget, Wan. Intinya sih, Wan, ya, dalam kita berkehidupan kita bakal baik lagi deh yang namanya doa serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau gimana pun, walau kita udah punya visi misi, kita udah berkomunikasi, ya pastinya masalah itu bakal baik lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak sih, Wan? Bener banget nih. Wah, ternyata kurang lebih ada 6 poin nih, Wan, ya, yang perlu kita persiapkan sebelum kita berkehidupan berkeluarga. Betul banget nih. Alhamdulillah ya, kita punya ilmu baru untuk melakukan visi misi dalam keluarga.